Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun engkau berada. Bersukacita hari ini ibadah kenaikan Tuhan. Kita percaya kita akan memuji Tuhan. Kita akan bangun tahta Tuhan. Kita percaya kalau engkau sedang bersama dengan keluarga, dengan anak-anak saudara, suami istri, mari kita bergandengan tangan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya dimanapun saudara berada, Tuhan sanggup melawan saudara. Dan hari ini percayalah, Tuhan akan menjamah saudara, Tuhan akan melawat saudara. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Mari angkat pujian bersama kami di tempat ini. Pujilah namamu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Kau Allah yang Roh Kudus. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas setiap kami. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Bila dinaikkan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan
dekat dengan Engkau, Tuhan. Kami rindu cinta kami rindu dekat dengan kami rindu dekat dengan Yesus. Kami rindu Terima kasih buat saat ini Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk roh-Mu Tuhan. Engkau naik ke surga. Dan Tuhan, Engkau akan hadir sebagai Roh Kudus. Dan kami ingin membuka hati kami untuk roh-Mu Tuhan saat ini. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan. Kami siap menerima roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Mari angkat pujian. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di tanganmu Mari kasih Tuhan lebih lagi akan pujian. Mari buka hati. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mari dimanapun saudara berada, angkat kedua tangan, pujikan pujian ini dengan segenap hatimu kekasih. Jiwaku tenang Ya, bersamamu dalam naunganku. Ku buka hati
Lebih lagi kekasih-Mu katakan ku buka hati. Mari Tuhan jamah setiap kami, dimanapun kami sedang berada Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu. Mari lawan kami, Roh Kudus sama setiap kami. Di altar, ya. Mari sekali lagi ku buka hati. Para patakinara lapa sandara lapa takinara lawa sandara lapa takinara lawa lawa osikira lapa takinara lawa sandara lawa lawa orapa takinara lawa sikina lapa takinara lawa lawa lawa. Mari kekasih Tuhan, dimanapun sedang berada, mari bersama kami kekasih. Mari angkat penyembahan. Mari angkat penyembahan. Tuhan rindu menjamah Engkau hari ini. Mari sembah. Sediakan tahta bagi Roh Kudus. Holy Spirit come. Holy Spirit come. Come touch me, Lord. Kami percaya Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus. Engkau sedang mengerjakan bagianmu sekarang. Engkau sedang mengerjakan bagianmu sekarang. Kau melihat setiap tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu. Mereka yang punya kerinduan yang sama dengan kami, yang ada di tempat ini. Mereka yang punya kerinduan yang sama dengan kami. Kami butuh urapanmu. Kami percaya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Mari percayalah dimanapun saudara-saudara berada. Beri tos kanan kiri kepada keluarga saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Tuhan adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat. Mari katakan dengan iman Tuhan. Walaupun di dunia bergoncang, tapi kita punya Tuhan
luar biasa akan setiap kita Tuhan. Amin. Dan kini saatnya mari kita tenangkan hati kita, mari persiapkan jiwa kita lebih lagi. Mari datang kepadanya, datang kepada Roh Kudus, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang memberikan atas setiap kita anugerah Roh Kudus sebagai penolong yang sejati bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan yang melimpah di dalam hidup kami. Jamah hati kami Tuhan, mari hadirat-Mu Tuhan melingkupi setiap hidup kami saat ini. Haleluya Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan
sekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Kita ambil waktu sejenak untuk kita berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Ya, pada hari ini kita rindu masuk lebih dalam lagi di dalam hadiratnya. Kita rindu menyembah Dia lebih lagi. Kita mau angkat hati dan suara kita di hadapan Tuhan untuk menyembah Dia. Izinkan Tuhan Yesus bertata sebagai Raja di tengah-tengah kita. Amin. Dan kita rindu pengurapannya dicurahkan pada hari ini Amin. untuk melawan setiap kita. Amin. Haleluya. Hadirat Tuhan sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Katakan penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Dengan segenap hati katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari katakan dengan lebih sungguh-sungguh hadirat-Mu Tuhan. Hadirat
Seberapa banyak umat Tuhan, dimanapun kau berada. Kalau hari ini engkau rindu menerima zaman Roh Kudus, engkau rindu menerima pengurapannya yang baru memenuhi hidup. Mari kita mau datang dengan segenap hati kita. Dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Kita mau sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Katakan ku rasakan. Ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu, selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita sembah Tuhan, masuk hadirat-Nya, sujud menyembah di hadapan tatanya yang kudus, hampiri tata kasih karunia-Nya. Mari kita sembah Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau Yesus. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Raja yang layak kami sembah. Sikikala lama 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 syakala lama sekene lama syakala lama lama yamu sekene lama syakala lama 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 yamu. Haleluya. Sekene lama syakala lama lama yamu sekene lama syakala lama 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 yamu. Haleluya. Sekene lama 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 yamu sekene lama 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 yamu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. We worship You in Your presence, O Lord God Jesus. Sekene lama lamu, sekene lama sekala lama lama yamu, sekene lama sekala lama 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 lamu, sekene lama yamu, sekene lama sekala lama lama yamu, sekene lama 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 lama. Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kalau kami boleh merasakan hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan pengurapan-Mu yang baru memenuhi hati kami. Kami boleh merasakan pengurapan yang baru memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Untuk menyampaikan firman-Mu yang suci dan kudus. Sebab kami tahu firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami. Firman-Mu berkuasa menyembuhkan sakit penyakit kami. Firman-Mu berkuasa memulihkan hidup kami. Firman-Mu berkuasa membebaskan kami dari segala keterikatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berikan kami hati dan telinga seorang murid. Untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu sementara firman-Mu disampaikan. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama. Yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Setiap yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin.
Terima kasih untuk tim musik pujian yang begitu memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tema gereja Tuhan di tempat ini GKI Pondok Daud adalah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus akan turun ke dunia. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 16 ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Pastor Yobdori akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 14. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala kebenaran, segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin, demikian firman Tuhan. Hari ini kita memperingati di mana 2000 tahun yang lampau Tuhan Yesus naik ke surga. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Aku akan mengutus seorang penghibur untuk datang kepadamu. Itu janji Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Tuhan berjanji akan mengirim Roh Kudus turun datang ke dalam dunia. Nah, kita akan belajar apa fungsi daripada Roh Kudus untuk diturunkan ke atas dunia. Apa fungsinya Roh Kudus diberikan kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama yang bisa kita pelajari, Roh Kudus turun ke dalam dunia untuk menginsafkan kita dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 8 tolong ditayangkan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang bisa kita pelajari, Roh Kudus datang ke dalam dunia untuk menginsafkan kita dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang pertama adalah kebenaran. Sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memiliki dua kehidupan, yaitu manusia lama dan manusia baru. Oleh sebab itu Roh Kudus diturunkan ke dalam dunia untuk membawa kita kepada segala kebenaran. Supaya manusia baru kita betul-betul muncul dalam kehidupannya. Kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Sekalipun ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan berarti menjadikan kita sebagai seorang robot yang bisa diprogram untuk melakukan kebenaran Tuhan, untuk hidup di dalam kekudusan. Tetapi kita perlu Roh Kudus. Yang pertama untuk mengisafkan kita akan dosa. Kalau sudah menyadari, sebelum engkau terima Yesus, sebelum engkau percaya kepada Tuhan Yesus, ketika engkau berbuat dosa, maka hati saudara terasa biasa-biasa saja. Dosa merupakan sesuatu yang wajar yang dilakukan sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus. Namun kalau engkau perhatikan baik-baik, setelah engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika beberapa waktu kemudian engkau jatuh dalam dosa, engkau berbuat dosa, maka saya yakin dan percaya hati saudara tidak akan
terasa enak. Saudara akan dipenuhi perasaan yang sangat-sangat tidak nyaman. Karena apa? Karena Roh Kudus akan menginsafkan kita dari dosa. Hati kita menjadi semakin peka terhadap dosa. Hati kita sensitif dibandingkan sebelum kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua tadi, kita diajar untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang memampukan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan adalah Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah penghakiman. Roh Kudus datang ke dalam dunia untuk mengingatkan kita akan datangnya penghakiman. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Amin. Firman Tuhan katakan dengan jelas, manusia ditetapkan mati untuk satu kali saja, dan sesudah itu ia akan dihakimi. Jelas Roh Kudus datang ke dalam dunia untuk mengingatkan kita tentang adanya penghakiman. Suatu ketika kelak nanti semua manusia di muka bumi ini akan diperhadapkan yang namanya penghakiman tahta putih. Ya, itu tercatat dalam Wahyu pasal 20 ayat ke-15, nanti saudara bisa baca sendiri ya, bahwa satu saat nanti kita akan diperhadapkan pengadilan tahta putih, kita akan dihakimi. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa setiap nama yang tidak tercatat di dalam kitab kehidupan akan dibuang ke neraka. Tetapi setiap nama yang tercatat dalam kitab kehidupan akan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus datang ke dalam dunia untuk menginsafkan kita dari dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya. Yang lebih menarik lagi, coba kita lihat ayat yang ke-13 ya. Tetap dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 bisa ditayangkan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara garis bawahi ya, kalimat ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan menyediakan rencananya yang terindah dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan rancangan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, ya, seringkali bahwa Roh Kudus itu akan berbicara tentang masa depan kita. Apa yang akan terjadi, hal-hal yang penting, ya, Tuhan akan nyatakan melalui Roh Kudus. Ya, firman Tuhan katakan, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oleh sebab itu kita mau belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Kita mau belajar peka terhadap suara Roh Kudus. Agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Agar kita boleh masuk dalam rencana yang terindah. Rancangan yang sempurna yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus datang ke dalam dunia, ya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan penghibur, penolong, ya, Roh kebenaran. Kita akan buka dalam Yohanes pasal 14, ayat 16 dan 17, lalu disambung ayat 26. Untuk menyingkat waktu, Yohanes pasal 14, ayat ke-16 sampai 17, lalu meloncat ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan
akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, yang kedua yang bisa kita pelajari, Tuhan menyebut Roh Kudus itu sebagai penolong, sebagai penghibur. Nah, kita akan lihat di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, bahwa kata penolong penghibur ini dicatat adalah parakletos. Dalam bahasa Yunani, parakletos. Di dalam bahasa Inggris ada comforter. To comfort kita, untuk membuat kita menjadi nyaman, untuk membuat kita memiliki rasa aman, comforter. Tetapi parakletos ini juga memiliki arti advokat. Artinya apa? Roh Kudus akan menjadi lawyer kita, menjadi pembela kita. Ini sangat luar biasa, Tuhan janjikan bagi setiap orang-orang percaya bahwa parakletos itu akan menjadi penolong kita, menjadi penghibur kita. Bahkan dia akan membela kita dalam segala hal yang kita hadapi di dalam dunia ini. Segala masalah pergumulan yang kita hadapi dalam dunia, dia akan menjadi penolong, penghibur, dan menjadi pembela kita. Dan Roh Kudus juga akan mengingatkan kita segala apapun yang diajarkan Tuhan Yesus. Segala firman Tuhan yang pernah kita baca, pernah kita renungkan. Roh Kudus akan memunculkan dalam hati dan pikiran kita. Sehingga firman itu boleh menjadi rema di dalam hati kita. Itu adalah pekerjaan sang penolong penghibur, yaitu Parakletos. Dan kalau saudara melihat lebih lagi, satu hal yang lebih menarik, kalau saudara menemukan kata di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan Roh Kudus tinggal di dalam kita, Roh Kudus diam di dalam kita, Roh Kudus menyertai di dalam kita. Ya, di dalam bahasa Yunaninya saya catat ada dua kata. Kata yang pertama adalah katoikeo. Katoikeo yang berarti dwell fixedly, tinggal tetap. Ya. Dan kata yang kedua adalah meno yang berarti dwell continually. Dwell continually, meno. Artinya tinggal secara berkesinambungan, tinggal untuk seterusnya. Dari kata ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa Roh Kudus berjanji tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Dikatakan firman Tuhan, dwelling fixedly, tinggal tetap. Dwell continually, tinggal untuk selama-lamanya. Ya, seringkali dalam Alkitab kata Roh Kudus ini juga dikatakan sebagai istilah kata yang lain, seringkali dikatakan sebagai Roh Allah atau mungkin juga Roh Kristus. Ya, apa bedanya? Sama. Karena kita percaya kita menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Apapun yang dikatakan Roh Allah, Roh Kudus, atau Roh Kristus itu sama. Roh Kudus itu sendiri. Ya. Di sini kita bisa melihat kalau Tuhan Yesus berjanji kepada setiap orang-orang percaya, aku Allah Immanuel, Allah yang menyertai engkau. Amin. Bahkan Tuhan Yesus berkata, berjanji kepada murid-muridnya dan juga setiap orang-orang percaya, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Di sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Kalau Tuhan Yesus berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita, demikian juga Roh Kudus juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, yang sering kali saya dengarkan dari beberapa hamba Tuhan yang menyampaikan, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Ya. Roh Kudus jangan tinggalkan aku. Ya. Loh, Roh Kudus berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalaupun ada ayat yang mencatat itu dalam kitab Mazmur. Kalau mungkin ada salah satu tokoh dalam Alkitab yang ditinggalkan roh Allah, yaitu Saul, itu terjadi dalam perjanjian lama. Itu hukumnya masih hukum Taurat. Berbeda dengan kita yang hidup dalam hukum kasih karunia. Bahwa Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalaupun mungkin seseorang
orang percaya, orang Kristen jatuh dalam dosa, bukan berarti Roh Kudus akan meninggalkan kita. Roh Kudus tetap ada di dalam hati kita. Ya, tetapi mungkin hubungan kita dengan Tuhan akan mengalami gangguan karena kita jatuh di dalam dosa. Ya, jadi jelas bahwa Parakletos yang Tuhan kirim datang ke dalam dunia akan menolong, menghibur kita, bahkan membela kita. Dan dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa fungsinya Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang percaya? Yang ketiga adalah untuk menggenapi pemberitaan Injil. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 4, 29 sampai 31. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Dengan jelas firman Tuhan katakan, poin ketiga bisa kita pelajari kenapa Roh Kudus dicurahkan atas orang-orang percaya. Untuk menggenapi pemberitaan Injil, untuk menyertai para murid-murid Tuhan Yesus dan kita semua orang percaya untuk memberitakan Injil. Dan firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Ketika mereka para murid Tuhan Yesus diancam, dianiaya karena mereka memberitakan Injil, maka mereka sama-sama berdoa. Dan ketika mereka berdoa dengan segenap hati, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh agar mujizat Tuhan dinyatakan, agar tanda-tanda ajaib menyertai pemberitaan Injil. Maka hampir terjadi, ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jelas bahwa Roh Kudus datang ke dalam dunia untuk menggenapi pemberitaan Injil. Memberikan keberanian bagi kita orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan sudah perhatikan, kalau kita mempelajari kitab Kisah Para Rasul, kita akan melihat dimanapun Injil diberitakan, selalu kuasa Allah akan didemonstrasikan. Di mana Injil diberitakan, maka tanda-tanda ajaib mujizatnya akan Tuhan nyatakan lewat penginjilan tersebut. Sehingga ada banyak orang menjadi percaya kepada para rasul. Sebab pemberitaan Injil itu disertai dengan mujizat-mujizat yang sangat luar biasa. Coba kita akan buka dalam Kisah Para Rasul ayat kelima. Pasal kelima, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Kisah Rasul pasal 5 ayat ke-15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat dan mereka semua disembuhkan. Amin. Sebuah hal sangat luar biasa ya. Ketika Injil diberitakan, maka mujizat Tuhan juga dinyatakan. Ya, dalam ayat ini dikisahkan ya. Ketika para murid Tuhan Yesus memberitakan Injil, dan mereka membawa orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan, mereka ditidurkan berjejer-jejer. Supaya apa? Ketika Rasul Petrus berjalan, dan ketika bayangan Petrus itu menyentuh orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan, apa yang terjadi?
semua orang sakit, orang-orang yang diganggu roh jahat semuanya disembuhkan. Saudara perhatikan ayat 16 kalimat terakhir. Ya, coba kita akan baca. Dikatakan oleh firman Tuhan, dan mereka semua disembuhkan. Kita garis bawahi, dikatakan oleh firman Tuhan, ketika para rasul menyatakan mujizatnya, menyatakan kesembuhan ilahi, ya. Orang-orang yang ada di tempat itu, semua orang sakit, semua orang yang dirasuk oleh roh jahat, semuanya disembuhkan. Tidak ada yang tidak disembuhkan. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita boleh melihat ada banyak KKR kesembuhan ilahi. Ya. Mungkin dari satu KKR ada 5.000 orang yang hadir. Dari antara 5.000 ketika altar call doa untuk kesembuhan, mungkin 10% yang maju ke depan untuk didoakan. Ada 500 orang. Dari antara 500 orang, hanya beberapa gelintir orang yang betul-betul disembuhkan oleh mujizat Tuhan. Kenapa demikian? Sedangkan di dalam kisah para rasul kita bisa melihat ketika murid-murid Tuhan Yesus memberitakan Injil, mendemonstrasikan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Bukan cuma sebagian orang yang disembuhkan. Bukan cuma 2-3 orang yang disembuhkan. Dikatakan oleh firman Tuhan. Dan mereka semua disembuhkan. Kalau hari-hari ini dalam setiap KKR kesembuhan ilahi. Kita masih banyak melihat ada banyak orang-orang yang sakit yang tidak disembuhkan. Yang buta tetap buta. Yang lumpuh tetap lumpuh. Saya percaya akan datang saatnya. Apa yang akan terjadi di dalam kisah para rasul itu juga akan terjadi di zamannya kita. Ketika hujan akhir itu dicurahkan, firman Tuhan diberitakan, Injil Tuhan diberitakan, maka akan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa yang terjadi di zaman kisah para rasul akan terjadi di hari-hari ini. Kita akan melihat ada banyak orang sakit disembuhkan, orang sakit kanker disembuhkan, penyakit jantung, stroke disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati akan dibangkitkan di dalam kuasa nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi poin ketiga yang bisa kita pelajari, Roh Kudus dicurahkan ke dalam dunia, ke atas orang-orang percaya, untuk menggenapi pemberitaan Injil, untuk melengkapi umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Roh Kudus datang ke dalam dunia untuk memberikan hikmat kepada kita, untuk kita berkata-kata, untuk kita memberitakan Injil, untuk kita mempertahankan argumentasi doktrin kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan buka dalam Lukas pasal yang ke-12, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Lukas pasal 12 ayat 11 sampai 12. Lukas 12 ayat 11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya, amin. Poin keempat yang bisa kita pelajari, Roh Kudus datang ke dalam dunia untuk memimpin segala perkataan kita. Kalau satu saat kita diizinkan kita berargumentasi dengan orang yang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka saya yakin dan percaya Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita. Roh Kudus akan memberikan perkataan-perkataan yang keluar dari lidah bibir kita yang berasal dari hikmat Tuhan. Sehingga itu akan memampukan kita berargumentasi untuk mempertahankan iman Kristen, kepercayaan kita, untuk mempertahankan doktrin kita. Oleh sebab itu, kita perlu pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh memperkatakan Injil, memberitakan Injil, dan ada banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Kita akan lihat ayat yang terakhir, satu contoh di mana salah satu murid para rasul memberitakan Injil, berdebat. Ya, kita akan buka dalam kisah para rasul pasal 6
ayat ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Rasul pasal 6 ayat 9-10. Tetapi tampillah beberapa dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ya, amin. Ya, dikisahkan dalam ayat ini pada waktu itu orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi sedang bersoal jawab dengan Stefanus. Ya, dalam bahasa yang kita mengerti ada berdebat ya, tentang doktrin. Ya. Dan dikatakan dengan jelas di dalam ayat ke-10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Jadi jelas poin keempat yang bisa kita pelajari. Roh Kudus akan memimpin perkataan kita. Itu dibuktikan oleh Stefanus. Ketika dia berhadapan dengan para imam, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Bahkan orang-orang, ada banyak orang yang lain yang menyertai mereka. Ya, satu lawan berapa banyak orang. Dikatakan oleh firman Tuhan ketika mereka bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong Stefanus untuk berbicara. Mereka tidak bisa berdapat melawan Stefanus. Karena perkataan Stefanus yang keluar dari lidah bibirnya itu berasal dari Roh Kudus. Itu adalah hikmat daripada surgawi. Sehingga mereka semua kalah ketika mereka berdebat dengan Stefanus. Dan karena mereka kalah, mereka marah. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Stefanus dianiaya, dirajam batu sampai mati. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji akan memberikan penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus kepada kita. Ada 4 poin yang bisa kita pelajari pada hari ini. Tuhan mengizinkan Roh Kudus datang ke dalam dunia untuk memimpin kita di dalam segala kebenaran. Hidup kita dibawa untuk hidup di dalam taat akan firman Tuhan. Dan yang kedua, sang penolong, sang penghibur yaitu Parakletos diberikan kepada kita untuk menolong kita, menghibur kita, untuk membela kita dalam segala hal yang kita hadapi. Dan yang ketiga, Roh Kudus datang ke dalam dunia untuk mengenapi pemberitaan Injil. Untuk melengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan yang keempat, yang terakhir, Roh Kudus datang ke dalam dunia untuk memimpin kita di dalam setiap kita berkata-kata. Oleh hikmat Tuhan, kita akan memperkatakan, memberitakan Injil. Dan ada banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kembali para pemain musik, worship leader, singers, kembali ke atas mimbar. Sebentar kita akan naikkan satu pujian. Dan kita akan berdoa. Dimanapun Anda berada saat ini, saya minta untuk engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Bila hari ini kita minta Parakletos, penghibur, penolong kita, yaitu Roh Kudus, untuk memenuhi hidup kita. Kita izinkan pengurapan Roh Kudus dicurahkan dari tempat yang maha tinggi, memenuhi setiap kehidupan kita, memenuhi hati kita. Mari kita buka hati kita, dengan segenap hati kita naikkan satu pujian. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu.
Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari kita katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama katakan, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari dengan segenap hatimu katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kita katakan dengan segenap hati, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama katakan, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari sama-sama katakan, Allah Roh Kudus. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari katakan lebih sungguh-sungguh, Allah Roh Kudus. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Hanya dengan piano saja. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kau berada, mungkin melalui TV, melalui handphone, engkau mengangkat tangan. Arahkan tanganmu kepada TV atau handphone saudara. Dengan iman kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Dalam pada hari ini kita minta
Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita. Dia penolong kita, Dia penghibur kita, Dia pembela kita. Roh kebenaran akan membawa kita kepada segala kebenaran. Biar dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, kita minta Roh Kudus dicurahkan dari tempat yang maha tinggi atas setiap kita. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Yes, Lord Jesus. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, Allah Roh Kudus, oh, jamah hatiku, urapanmu penuhi urapan, rindu selalu, oh, rindu selalu dekat denganmu, tinggal. Mari dengan segenap hatimu katakan, Allah Roh Kudus, oh, jamah hatiku, jamah hatiku dengan urapan. Kami rindu selalu, oh, selalu dekat denganmu, tinggal di hati, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadirat. Mari sembah Tuhan. Biarlah Kau mencurahkan pengurapan-Mu dari tempat yang maha tinggi atas kami umat-Mu Tuhan. Ketika Engkau naik ke surga Tuhan Yesus, Engkau akan mengutus Roh kebenaran, Parakletos, penghibur, Sang Penolong, akan membela kami atas kami umat Tuhan. Oleh sebab itu, penuhi kami Roh Kudus dengan urapan-Mu, oh, sekiranya mari jemaat Tuhan terus minta urapan yang baru memenuhi hidup. Izinkan Dia melawat engkau dengan kasih dan kuasa-Nya. Sekiranya datang dengan hati yang haus dan laparkan Dia. Sekedela masya kalama yamu, sekedela masya lama. Penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami. Sekedela haleluya. Mengalir Roh Kudus seperti sungai kehidupan Allah memenuhi umat Tuhan. Jamah kami Roh Kudus, jamah. Mari kita sembah Dia dengan bahasa-bahasa roh. Kita minta urapan dari tempat yang mati dicurahkan. The anointing of the Holy Spirit shall fall upon us. Terus lebih lagi, more of you Lord Jesus, more of you Holy Spirit. Penuhi kami lebih lagi. Segala dimanapun kami berada tuh, segala urapan-Mu turun atas kami umat Tuhan.
Curahkan, dicurahkan penuh atas kami. Lebih lagi, oh haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau telah mengirimkan Sang Penghibur, Sang Penolong, Parakletos, yang menolong kami, menghibur kami, membela kami di dalam menghadapi setiap perkara-perkara yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Karena Roh Kudus Kau berikan bagi kami untuk membawa kami dalam segala kebenaran, untuk boleh melengkapi kami dalam pemberitaan Injil, melengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, dan juga memberikan hikmat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus telah Kau curahkan bagi setiap kami, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Mari sekali lagi katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Engkau naik ke surga bukan berarti Engkau meninggalkan kami, tetapi Engkau Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu untuk membela kami, untuk menyertai kami Tuhan. Terima kasih buat Roh yang memberikan keberanian kepada kami, yang menolong kami untuk kami melangkah di dalam hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, untuk hamba-Mu, Pendeta Honggo Effendi, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih luar biasa lagi Tuhan. Sebagai Bapa rohani atas gereja-Mu di tempat ini, Engkau memberkati usahanya, Engkau memberkati seluruh keluarganya. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka sedang berada Tuhan. Kami percaya Engkau sudah melawat mereka dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus itu akan memberi kekuatan kepada mereka. Roh Kudus itu akan melawat mereka. Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan kepada mereka. Roh Kudus akan menyembuhkan kepada mereka.
Terima kasih Bapak, terima kasih buat setiap kami hamba-hamba Allah yang sudah melayani Engkau. Roh Kudus itu juga memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami menikmati kebaikan-Mu, kami menikmati kemurahan-Mu. Kami sungguh percaya Engkau akan memperlengkapi semuanya dan kami akan mengangkat kedua tangan kami. Kami siap menerima berkat yang datang dari Engkau Tuhan. Haleluya. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Amin. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya Amin. dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga. Lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, pengurapan oleh Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu. Dimanapun sudah berada,